Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kulasa Mudi, tentunya channel yang akan membahas cerita horor buat nemenin waktu kalian. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Jika sudah siap, duduk manis dan siapin cemilannya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisahnya bermula ketika seorang pedagang bakso, sebut saja Kardio. Dia tengah bekerja seperti biasa keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Kardio saat berjuang mencari uang demi menikahi wanita idamannya. Wajar saja jika seorang lelaki sangat bersemangat ketika memiliki niatan untuk menikahi wanita yang dia cintai. Demikian pula dengan Kardio yang sangat antusias dalam berjualan bakso untuk biaya pernikahannya kelak. Waktu itu hari Minggu malam Senin, di mana penduduk kampung tempat Kardio biasa berkeliling, usai mengadakan pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin, dagangannya selalu laris manis. Sehingga di malam itu, Kardio sengaja membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Maklum saja, selain kejar setoran, dia juga merasa perlu bekerja lebih keras lagi agar segera bisa menikahi wanita idamannya sebelum dilamar orang lain. Namun sepertinya harapan dan impian Kardio di malam itu tidak bisa kesampaian, karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu suasana kampung tempatnya berkeliling berjualan juga terlihat sangat sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Lantas, dia merasa kecewa dan beranggapan jika acara pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat semua warga merasa lelah dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumah. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Belum semangkok bakso pun terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, Kardio berhenti di bawah pohon randu, yang di sampingnya terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, Kardio memukul mangkok bakso secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga sekitar. 1 menit, 2 menit, hingga 10 menit berlalu. Kardio secara bertahap memukul mangkok bakso. Namun, masih tak ada seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya. Ya sudahlah. Kali aja malam ini memang bukan rezekiku, gumam Kardio dalam hatinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan dan seolah menerpa sekeliling tempat dia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termasuk pohon randu di sampingnya tak terlihat bergerak. Pengalaman mistis Kardio akhirnya diawali juga, di mana lampu penerang jalan yang berada di samping pohon randu itu mati secara mendadak. Dengan refleks, Kardio menengadahkan mukanya ke atas, seolah mencari apa gerangan yang membuat lampu itu mati. Saat dia menengadahkan wajahnya, itulah terlihat sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon randu, tepat di atasnya berdiri. Tanpa pikir panjang, Kardio bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding, seolah semakin membuat Kardio ketakutan, beriringan dengan terciumnya aroma bangkai yang membuatnya mual.
Perjalanan Kardio malam itu sepertinya belum selesai sampai di situ. Dia masih berkehendak kembali keliling kampung, meskipun dengan hati was-was dan gelisah atas kejadian yang barusan dia alami. Meskipun Kardio menyadari jika yang dilihatnya tadi adalah penampakan sosok hantu kuntilanak, namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali menjajakan dagangannya. Setelah sekitar 15 menit mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso, Kardio menceritakan perihal kejadian yang barusan dia alami, yaitu melihat sosok kuntilanak di pohon randu yang masih berada di kampung itu juga. Aneh dan kembali bikin merinding. Kala itu, tiba-tiba tercium aroma wangi semerbak layaknya bunga melati yang tengah mekar. Singkat cerita, pembeli telah masuk ke rumah dan Kardio kembali mendorong gerobak sambil memukul-mukul mangkok sebagai pertanda seorang penjual bakso lewat. Tak lama kemudian, terdengar suara seorang wanita dari arah belakang, seolah meminta dirinya untuk berhenti. Namun, begitu Kardio menolehkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 3 kali, dan pada panggilan terakhir, Kardio melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Kardio lantas berhenti, karena dia yakin wanita itu adalah seorang pembeli yang ingin membeli baksonya. Kardio pun menunggu pembeli itu, dan seperti biasa, dia menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang dipakai, agar air tempat merebus mie segera mendidih. Seusai membesarkan nyala kompor, Kardio kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggil dirinya. Namun, apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak yang tadi tengah berdiri tepat di belakangnya. Saking takutnya, Kardio bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusan bertumpahan.